Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Program studi D3 Gizi Fakultas Pengadilan untuk tingkat 2 kelas B ini adalah materi tentang gangguan saluran pencernaan. Am I audible? Semoga suara saya jelas ya, walaupun mungkin sedikit ada suara ya di sini karena kantornya open room, jadi mau tidak mau akan ada sedikit noise nantinya ya, Mas. If you have question bisa langsung unmute atau bisa raise hand dengan menggunakan notice yang ada di Zoom room. Ada beberapa hal yang akan kita bahas di sore ini, yaitu mulai dari kita mengenal kembali, reminding tentang organ-organ dan sistem pencernaan, fungsinya apa, fungsinya masing-masing organ itu apa, lalu bagaimana jenis-jenis gangguannya, implikasinya seperti apa, itu akan kita bahas di dalam chapter yang sama. Lalu juga jenis-jenis penyakit yang berkaitan dengan organ-organ pada sistem pencernaan. Oke, yang pertama digestive system atau the digestive tract itu dimulai dari mulut sampai dengan berakhir di anus. Di sini kita bisa lihat mulai dari mulut masuk ke dalam esofagus yang cukup panjang di sini salurannya, baru ke dalam stomach atau lambung ya. Lambung itu bahasa Inggrisnya adalah stomach. Lalu di sini nanti di lambung akan terjadi berbagai macam pencernaan protein dan juga utamanya proteinnya, peptin dan juga aktivasi beberapa enzim dengan adanya asam lemak, juga pencernaan secara mekanik. Setelah itu masuk ke dalam ini usus 12 jari atau duodenum, baru menuju usus small intestine yaitu ileum, usus penyerapan di sini. Dan proses di sini ya di dalam usus ini didukung oleh beberapa organ lainnya. Seperti yang pertama di sini ada pankreas, and then we have liver. Ya, di sini liver, ini liver is not heart ya. Jadi hati itu adalah liver. Dia akan donating, dia akan triggering beberapa enzim dan juga signaling di kepala ya, di sini di otak gitu ya. Dari lambung itu bisa memberikan sinyal ke otak, sinyal rasa kenyang, sinyal rasa lapar. Jadi di dalam ini semuanya saling mempengaruhi. Jadi nanti setelah masuk ke dalam sistem organ kita nanti akan ada pankreas di sini yang akan menyalurkan enzim dan juga hormon untuk men-trigger jenis-jenis pencernaan baik itu karbohidrat, protein maupun. Nah, sekarang di dunia sains modern itu sangat populer pembahasan tentang gut-brain axis. Jadi, gut itu bukan Tuhan di sini ya, gut itu good di sini. Good itu adalah seluruh organ pencernaan yang ada di bagian abdomen atau di bagian perut, ini disebut dengan gut. Dan ini berkaitan dengan brain di sini. Jadi ada gut-brain axis. Di mana apa yang kita makan affecting the brain dan apa yang kita pikirkan affecting the gut. Jadi ini hal yang menarik di dunia sains modern, di mana apa yang kita pikirkan itu baik itu stres ataupun depression ataupun any mental disruption yang kita rasakan itu bisa mempengaruhi bagaimana sistem gut kita di sini ya di dalam perut kita itu merespon, baik itu biasanya ada trigger rasa lapar gitu ya, stres langsung pengen makanan-makanan manis, things like that, itu saling berpengaruh. Terutama juga bagaimana stres itu mempengaruhi jenis mikroba di dalam usus besar. Itu sudah banyak studi yang membicarakan tentang itu. Dan nanti kita akan buat forum diskusi di LMS terkait dengan hal tersebut ya. Oke, kita mulai dari reminding dulu tentang sistem pencernaan di sini. Sistem pencernaan yang fisik itu atau mekanik itu dimulai dari mulut dan juga ada di lambung. Jadi lambung kita, mulut jelas itu ada pergerakan, bahkan dibantu dengan adanya gigi. Nah, gigi juga dibantu secara kimiawi dengan adanya saliva di sini atau liur, di mana di dalam liur itu kita tahu ada enzim ptyalin, enzim amilase. Nah, secara pergerakan di mulut kita itu dia pergerakan mekanis itu tujuannya adalah memotong makanan yang tadinya bentuknya besar menjadi lebih kecil. Pun di lambung dilakukan hal tersebut untuk membantu memotong bagian-bagian makanan yang besar menjadi lebih kecil. Dan ini juga nantinya setelah dengan metode mekanis ini
akan didukung dengan adanya existing enzim yang ada di mulut seperti enzim glialin, amilase, lalu di lambung itu ada banyak lagi enzim, ada peptin, ada amilase juga. Walaupun di usus lebih banyak lagi enzim yang bekerja, tripsin, pepsin, lalu pemecahan dengan setrase, maltase itu semuanya terdapat di bagian usus. Kita zoom in ke organ yang pertama yaitu mulut. Di sini kita lihat bagaimana kondisi di mulut kita. Di sini ada gigi seri, lalu ada gigi taring, lalu juga ada gigi geraham di sini ya di bagian belakang. Ini menunjukkan bahwa human atau manusia itu memiliki karakteristik omnivore. Jadi bisa mengkonsumsi daging dan juga bisa mengkonsumsi tumbuhan. Jadi tidak spesifik hanya tumbuhan saja gitu ya, tapi juga bisa mengkonsumsi karena kita punya gigi taring. But it doesn't make you kayak Dracula gitu. Tapi ini struktur giginya adalah memungkinkan manusia untuk mengkonsumsi baik hewani, sumber makanan hewani ataupun nabati. Lalu di sini di bagian kerongkongan namanya ya. Jadi di sini kerongkongan itu bersebelahan tracknya dengan trakea. Jadi ada 2 track di dalam tenggorokan kita ke bawah ini. Itu di situ ada tenggorokan, trakea, ada esofagus, yaitu kerongkongan. Di mana keduanya ini fungsinya berbeda. Trakea itu terhubung ke paru-paru, kerongkongan itu terhubung ke lambung. Jadi 2 hal yang berbeda. Di mana di sini kedua track ini itu berdampingan dan ada katup yang membuat jangan sampai makanan salah masuk ke tenggorokan. Nah, ketika proses itu diatur dengan baik atau terjadi dengan baik, itu tidak akan terjadi fenomena yang kita sebut dengan kesalahan. Ya, jadi nasi yang masuk ke hidung, tiba-tiba nasi keluar dari hidung, itu adalah karena biasanya makannya terlalu cepat, makanannya terlalu pedas, atau ada respon-respon yang membuat mulut atau sistem saraf kita itu terkaget sehingga katupnya tidak bisa terbuka dengan baik. Lalu di esofagus di sini kita lihat atau track untuk menuju ke lambung atau ke perut itu terdapat bagian yang seperti pipa. Jadi dia seperti pipa yang di dalamnya itu berlendir sehingga dia bisa mendorong bolus makanan yang kita punya. Jadi makanan yang kita punya udah halus tuh di mulut, nanti didorong melalui trakea. Melalui esofagus. Mengapa makanan harus dikunyah lebih lama di mulut? Karena esofagus kita itu ukurannya terbatas dan esofagus kita itu tidak bisa memaksakan mendorong makanan itu masuk ke dalam lambung gitu. Jadi harus pelan-pelan, step by step gitu ya. Jadi baru dia bisa nanti resting di dalam lambung kita selama beberapa jam untuk dicerna. Jadi at first di dalam mulut itu harus dicerna dengan baik. Suara saya jelas ya? Hopefully tidak terlalu noisy karena ya mau nggak mau kondisinya seperti itu ya. Oke, lalu kita lihat structure dari lambung di sini. Lambung sendiri punya 2 cara bekerja di sini. Pertama, ada yang namanya gerak peristaltik otot lambung. Jadi lambung itu memiliki otot yang sifatnya halus. Jadi dia bekerjanya tanpa otak kita tahu, tanpa kesadaran. Dan ini membuat lambung kita itu bisa bergerak secara peristaltik. Jadi bergerak seperti berkedut gitu ya. Dan ini di setting atau diatur oleh saraf parasimpatis di mana kita tidak sadar itu terjadi. Dan ini terus-terusan terjadi sama dengan otot jantung. Berbeda dengan kita angkat tangan. Kita angkat tangan, otak kita memberikan perintah. Tetapi ketika kita melakukan kegiatan pencernaan gerak peristaltik ini, kita bukan otak kita yang memerintah, tapi dia sudah memang akan menjalankan fungsinya seperti itu. Ya. Jadi gerak peristaltik ini terus terjadi, dia membantu proses menghaluskan makanan ke tangan, dan juga ada enzim-enzim penting yang dikeluarkan di sini. Mulai dari pepsin untuk memecah protein, lalu renin untuk memecah protein dari susu atau kaseinogen. Jadi kasein ini adanya di protein yang terdapat pada susu dan produk turunan susu seperti yogurt, keju, itu ada kasein. Dan kasein ini akan dicerna oleh enzim yang namanya renin. Nah, selain itu di lambung ini juga ada satu zat yang dikeluarkan oleh sel-sel
di dalam lambung kita yang namanya adalah asam klorida. Dan ini keasamannya itu antara 2 sampai 3 pH-nya. Jadi sangat asam. pH ini akan naik. Jadi semakin ketika ada makanan yang masuk, pH-nya menuju pH air, keasaman air. Jadi menuju normal. Dan keasaman dari asam klorida atau asam lambung ini itu adalah bisa bersifat korosif jika keluar terlalu banyak jumlahnya. Lalu ada organ pankreas. Jadi organ pankreas di sini itu letaknya di balik lambung. Jadi lambung kita di bagian depan perut nih, di belakang lambung itu nanti ada pankreas. Jadi pankreas ini punya 2 jenis sel, ada sel alfa dan sel beta. Alfa itu mengeluarkan glukagon. Lalu kalau sel betanya mengeluarkan insulin. Jadi memiliki fungsi-fungsi tersendiri. Selain itu, pankreas juga men-trigger sekresi dari beberapa enzim seperti tripsin, lipase, dan amilase. Tripsin ini mencerna protein, lipase mencerna lipid atau lemak, dan amilase mencerna amilum atau pati atau karbohidrat. Oke, usus halus. Usus halus tadi kalau misalnya kita sudah masuk ke setelah dari ada pankreas ini yang kemana sih enzim yang dari pankreas itu masuk? Apakah makanan menuju pankreas? Tidak, makanan itu hanya berada di sini, di usus halus. Lalu nanti usus halus mendapatkan donor enzim atau trigger enzim dari pankreas yang mendorong pengeluaran enzim di dalam lambung. Jadi ada beberapa enzim yang dapat dihasilkan atau diproduksi oleh usus halus kita, terutama di sini duodenum dan juga jejunum, gitu ya, dia memiliki beberapa enzim. Ada maltase, laktase, sukrase, enterokinase, lipase, dan peptidase. Jadi ada banyak enzim. Tujuannya apa sih? Nah, maltase, kalau kalian ingat maltase ini itu adalah contohnya dari nasi. Nasi itu ketika digunting-gunting gitu ya, karbohidrat kan rantainya panjang tuh nasi. Nah, kita ketika gunting-gunting nanti ketika digunting dengan enzim yang namanya enzim glialin yang ada di liur dan yang ada di dalam lambung, nanti hasilnya adalah maltosa. Maltosa itu merupakan gabungan dari 2 glukosa menjadi 1. Nah, ketika 2 glukosa menjadi 1, tubuh kita belum bisa menggunakan maltosa untuk menghasilkan energi. Jadi dia membutuhkan maltosa ini dipecah menjadi 2 glukosa. Dengan apa? Guntingnya itu namanya adalah enzim maltase. Maltase atau maltosa ini, maltosa itu substratnya itu asalnya dari karbohidrat makanan pokok biasa, baik roti, nasi, kentang, bijur ya kalau yang kita makan itu semuanya yang mengandung maltase. Kalau laktase itu tugasnya adalah spesifik. Dia akan memotong gula yang berasal dari susu. Jadi gula laktosa. Laktosa itu isinya adalah glukosa, pasangannya bukan glukosa lagi, tapi galaktosa. Nah ini, keduanya ini yang namanya adalah ketika bergabung glukosa dengan galaktosa, itu menjadi laktosa. Laktosa ini akan dipotong ketika dicerna dipotong oleh laktase. Lalu sukrase ini gula buah, ini gula susu ya, tadi laktosa. Kalau sukrosa ini gula buah. Jadi biasanya didapatkan dari jenis-jenis buah dengan karbohidrat yang ada kandungan airnya cukup banyak dan seratnya tinggi. Sukrosa ini isinya adalah glukosa dan fruktosa. Fruktosa itu madu. Jadi madu itu fruktosa. Nah, itu kenapa buah itu banyak yang terasa manis karena kandungan gulanya itu adalah gula glukosa dan gula fruktosa. Lalu kita lihat usus besar di sini. Usus besar itu adalah tempat terjadinya penyerapan air. Itu yang. Lalu di sini fungsi yang paling utamanya itu adalah dia menyimpan microbes. Jadi dia menyimpan banyak mikroba, banyak bakteri baik yang tugasnya adalah untuk melakukan pembusukan. Jadi ketika sisa-sisa makanan, toksins, lalu lemak berlebihan, atau kolesterol yang berlebihan, itu akan dibawa ke usus besar. Untuk di sana itu akan dijadikan makanan bagi bakteri baik yang ada di sana.
Dengan bakteri, kalau bakteri baik yang tumbuh di dalam usus besar kita itu bisa berkembang biak dengan baik, dia bisa memberikan dampak yang baik juga untuk bagaimana kita bisa mengatur kesehatan kita. Karena berkah, salah satu berkah yang paling penting itu adalah bisa mengeluarkan sampah yang ada di timbunan sampah yang ada di dalam tubuh kita, yaitu melalui proses pembuangan dari sisa-sisa makanan. Nah, perlu dicatat di sini bahwa tidak semua bakteri yang ada di usus besar itu baik. Nah, bagaimana cara kita memastikan bahwa bakteri baiklah yang menang di sini? Yaitu dengan banyak mengkonsumsi makanan-makanan untuk bakteri baik ini. Contohnya adalah makanan prebiotik. Makanan prebiotik ini makanan yang difermentasi. Yogurt itu sangat baik. Lalu keju, lalu kimchi, acar, itu bisa meningkatkan pertumbuhan dari bakteri baik yang ada di usus kita. Namanya adalah makanan probiotik. Lalu tempe, kalian yang suka makan tempe itu ada proses fermentasi di sini. Lalu makanan yang tinggi serat. Nah, yang banyak selulosanya, makan sayur. Itu bukan tanpa alasan kita disuruh banyak makan sayur. Kenapa? Karena mau makan sayur ini itu bisa mengikat sisa-sisa toksin, sisa-sisa kolesterol yang masuk ke dalam usus besar karena didetek sebagai sisa atau makanan yang berlebih, itu bisa dikeluarkan, dibantu dengan proses pembusukan dan dikeluarkan melalui rektum. Jadi rectal outage dikeluarkan melalui bagian anus. Jadi banyak orang yang kesulitan buang air besar, mungkin kalian juga ada. Nah, ini tuh biasanya dipengaruhi banyak hal. Konsumsi air, konsumsi sayur, lalu rajin bergerak atau tidak, itu juga mempengaruhi bagaimana feses yang diproduksi di sini itu bisa dikeluarkan. Karena seharusnya harus dikeluarkan. Dan banyak yang mengalami kesulitan ini, kaitannya itu biasanya adalah konsumsi sayur yang rendah, terutama di Indonesia. Konsumsi sayur kita itu sangat rendah. Apa yang paling tinggi? Karbohidrat. Tapi karbohidrat apa? Karbohidrat utama, nasinya yang banyak. Sampai di sini ada yang mau bertanya atau diskusi terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke disruption di dalam digestive system. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau belum ada, kita lanjut. Oke, ini ada beberapa disruption atau gangguan pada organ-organ sistem pencernaan. Nanti akan kita bahas penyakitnya satu persatu ya. Tapi sebelumnya kita secara spesifik mulai berangkat dari mulut. Nah, di sini gangguan pada mulut itu ada banyak konsekuensinya. Yang pertama itu ketika ada gangguan karies gigi, atau kita kenal juga ada ulcer atau sariawan di mulut, ada kandidiasis oral, ada juga kanker, atau ada juga leukoplasia, di mana ada bagian putih-putih di bagian mulut itu biasanya sangat perih gitu ya, kesulitan untuk makan. Satu sariawan saja atau satu ulcer di dalam mulut itu rasanya kalau kena makanan tuh udah mau nangis sih gitu. Jadi ada banyak pengaruh yang bisa terjadi. Yang pertama itu adalah pengaruhnya kepada asupan. Biasanya akan sulit menerima asupan makanan, mau tidak mau makanan jadi lebih susah, memilih makanan yang biasanya mudah dicerna dan tidak memiliki rasa yang kuat, tidak terlalu asam, tidak terlalu pedas, tidak terlalu asin gitu ya, karena itu bisa sangat menyakitkan untuk bagian ulcer atau ketika terjadi kerusakan pada bagian gusi. Jadi tidak hanya di kulit di dalam mulut gitu ya. Oke, berikutnya setelah mulut ada esofagus. Apa saja yang bisa terjadi di sini? Jadi ada bisa terjadi penyempitan. Di mana penyempitan esofagus ini itu sangat mempengaruhi proses masuknya makanan ke dalam lambung. Namanya adalah esofagitis.
Nah, selain itu biasanya kalau terjadi gangguan pada esofagus itu makanan tidak bisa dipaksakan masuk melalui mulut atau esofagus, sehingga perlu disembuhkan dulu, dikurangi inflamasinya, entah dengan cara pemberian obat, antibiotik dan lain-lain. Baru setelah itu pemberian intervensi gizi yang bisa diberikan itu biasanya adalah diberikan bantuan makan dengan menggunakan NGT atau nasogastric tube, ya. Jadi ini namanya pemberian enteral, di mana selang makanan dimasukkan melalui bisa dari mulut di sini, bisa dari hidung gitu ya. Biasanya naso NGT itu biasanya dari hidung masuk ke sini makanannya, selangnya dimasukkan dan menuju ke lambung. Nah, nanti makanannya langsung masuk ke lambung, nggak lewat di mulut. Jadi itu namanya adalah nasogastritis. Jadi dari hidung, naso, gastri itu adalah lambung, dan itu tube itu adalah selang yang menuju. Berikutnya gangguan pada lambung yang paling umum itu adalah gastritis atau MAH. Di mana di sini gastritis itu adalah kondisi di dalam lambung di mana lambung itu terisi oleh terlalu banyak asam gitu ya. Nah, ini biasanya karena lambung berada pada kondisi kosong dalam waktu yang berkepanjangan. Ini bisa terjadi pada orang yang berpuasa tanpa persiapan atau tidak sengaja akhirnya terpaksa berpuasa. Itu banyak yang mengalami. Berpuasa di sini bukan berpuasa ibadah puasa gitu ya. Maksudnya puasa itu adalah fasting di mana tidak memperoleh makanan pada dalam jangka waktu tertentu. Itulah yang disebut dengan itu yang salah satu yang men-trigger adanya disruption pada lambung dengan gastritis. Namun gastritis ini sekarang sudah banyak berevolusi. Itu jadinya adalah reflux gitu ya. Kalau gastritis ini peningkatan produksi asam lambung aja gitu. Jadi asam lambungnya meningkat produksinya, tapi ya udah diem di lambung, sehingga iritasi atau rasa perih, rasa kembung, mual gitu ya, itu hanya stay di. Tapi sekarang sudah ada yang ya, gastroesophageal reflux, di mana atau kita kenalnya GERD gitu ya, GERD gitu. GERD. Ini evolusi dari gastritis. Sudah ada dari dulu, tapi sekarang semakin banyak terjadi yang namanya GERD. Ya. Lalu ada luka lambung atau tukak lambung, itu bisa terjadi jika terus-terusan terjadi gastritis atau inflamasi di dalamnya. Kerusakan pada pankreas, pankreatitis, ataupun rusak ini bisa mempengaruhi rusaknya sel beta pankreas, sehingga ada risiko terjadi yang namanya diabetes mellitus tipe 2. Kalau sudah sel beta rusak, insulin tidak bisa diproduksi dengan baik, maka resikonya sangat panjang. Sehingga kita perlu berhati-hati di dalam treatment pankreas ini. Biasanya pankreas ini kalau selnya itu rusak atau mengalami pembengkakan, proses penyembuhannya itu cukup bahkan ada yang sulit untuk disembuhkan dan tidak bisa disembuhkan seperti DM tipe 1 gitu ya. Salah satu yang sekarang banyak kasusnya meningkat itu bahkan di Kota Pangkal Pinang, itu dari reportnya di Pati Finzak, itu adalah DM tipe 1 pada remaja karena banyaknya jenis minuman manis yang beredar di Kota Pangkal Pinang. Sekarang kalau misalnya kalian jalan di Air Hitam, ada lihat kiri kanan, ada setiap beberapa meter ada penjual minuman, Kamis, Taiti, dan itu, dan itu bisa menjadi konsumsi sehari-hari gitu, di remaja. Itu banyak banget kasusnya meningkat gitu ya di Indonesia. Ya, tadi setelah pankreas, kita menuju ke usus halus. Salah satu penyakit yang terjadi pada usus halus itu namanya adalah celiac disease. Celiac disease ini
adalah penyakit yang muncul secara genetik pada banyak kasus, di mana usus kita pada kondisi normalnya bagian dalam usus kita itu tidak mulus. Bagian dalam usus kita itu punya lipatan-lipatan yang jumlahnya banyak sekali. Jadi permukaannya luas karena ada lipatan ini. Nah, lipatan ini disebut villi atau kita juga bisa sebut dalam bahasa Indonesianya jonjot. Jadi di dalam usus kita itu ada yang namanya villi atau jonjot usus. Nah, semakin banyak, semakin besar jonjot usus ini artinya semakin sehat. Semakin luas area penyerapan zat gizi di dalam usus halus kita. Tapi dalam kondisi celiac disease atau kondisi penyakit celiac ini, ya, itu fili-filinya atau jonjot ususnya itu sangat kecil, pendek dan hampir dia ususnya itu seperti rata gitu. Nah ini yang menyebabkan dia kesulitan untuk menyerap zat gizi dan ini menyebabkan terjadinya malnutrisi. Contohnya ya, kalau kita makan roti, makan mie, makan sereal, atau yang makannya dari tepung gitu ya, gandum. Nah di dalam gandum itu uh, ada satu protein dari tepung gandum itu namanya adalah gluten. Nah protein gluten ini sulit diterima oleh orang bakteri yang memiliki celiac disease, sehingga ketika ada gluten ini akan terjadi trigger nih di dalam usus halusnya. Usus halusnya tidak bisa mencerna gluten, dan ini menyebabkan terjadinya reaksi mual muntah. Selain mual muntah juga lalu diare gitu ya, namanya orang memiliki celiac disease. Di sini responnya juga orang celiac disease ini sulit juga menyerap beberapa mikronutrien seperti zat besi, zinc, dan juga magnesium. Nah, ini contohnya. Jadi semakin banyak genjot usus kita, maka semakin normal. Celiac disease di Indonesia mungkin tidak terlalu banyak, tapi penyakit ini banyak dialami oleh orang-orang dengan genetika Caucasia, orang-orang kulit putih. Banyak yang mengalami celiac disease. Di Indonesia ada orang keturunan Southeast Asian atau kita orang ASEAN itu banyak juga, cuman dia pada dasarnya secara genetik populasi itu paling tinggi pada orang dengan gen Caucasia. Kalau orang Indonesia itu mungkin banyaknya itu adalah laktos intoleran. Nah, laktos intoleran itu justru di lambung dia sulit mencerna laktosa. Jadi itu kenapa kalau misalnya harus konsumsi susu rasanya buang air besarnya lancar. Padahal itu adalah respon laktos intoleran gitu. Jadi bisa langsung tertrigger rasa ingin buang air besar. 70% orang Indonesia itu mengalami laktos intoleran. Jadi susu itu bukan staple kita. Itu kenapa ada perubahan dari 4 sehat 5 sempurna dengan susu menjadi pedoman gizi seimbang. Jadi 4 sehat 5 sempurna sudah tidak berlaku lagi. Oke, disruption di dalam usus besar. Di sini kita lihat di rektal, di bagian anus. Ini ada piles di sini. Ini kita kenal dengan mungkin bahasa biasanya itu wasir, ambeien. Dia inflamasi, terbentuknya ulcer di sini, ya, ulkus di bagian rektum. Jadi ini yang keluar, ini bisa berdarah, ya, bisa terjadi perlukaan dan biasanya sangat sakit. Jadi ketika duduk biasanya harus ada bantuan dialasin gitu, nggak bisa langsung kena. Ini ada juga yang sampai terjadi inflamasi dan terbentuk sampai ada sel darah putih di sini sehingga menyebabkan pernanahan, itu namanya fistula anus. Nah ini juga bisa terjadi karena adanya ada benda yang kotor, kurang bersih gitu ya, dimasukkan ke dalam anus. Itu juga bisa men-trigger munculnya infeksi, ya, fistula anus. Atau ada juga yang sebutnya wasir ambeien gitu ya. Lalu ada appendicitis di mana terjadi inflamasi pada usus buntu. Jadi usus buntu ini letaknya di mana sih? Letaknya di bagian kanan. Bagian kanan bawah di sini. Jadi kalau kalian pegang pinggangnya di bagian perbatasan paha dengan perut itu nanti ada
5 jari gitu ya. Di situ lokasinya adalah appendix di sini. Usus buntu itu apa sih? Nggak bisa buang air besar ya? Enggak. Jadi usus buntu itu ada bagian appendix namanya. Jadi yang bagian yang ekstras dari bagian usus kita di sini. Dan ini tuh jika terjadi pembengkakan itu menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Nah, ini harus bisa dieliminasi, bisa melalui operasi. Jadi dilakukan pemotongan, dipotong appendixnya, dan ya udah sehat-sehat aja kalau dipotong, nggak ada tidak ada fungsi yang spesifik. Hanya saja appendix ini memang dia merupakan indikator bagaimana kesehatan konsumsi. Biasanya nih kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi yang banyak kandungan pengawetnya, banyak MSG-nya, monosodium glutamat, banyak aditif, itu bisa men-trigger terjadinya inflamasi pada bagian appendix. Lalu juga dia terjadi inflamasi jika asupan serat dan konsumsi air itu rendah. Nah, ini bisa menyebabkan terjadinya inflamasi dari organ. Lalu di sini ada cancer, di sini ada cancer di usus besar. Kita lihat stage 0 itu seperti apa, dan ini kalau sudah stage 4, biasanya treatmentnya itu bisa dengan operasi ataupun dengan kemoterapi. Ya, ini biasanya tricky untuk ahli gizi ketika handling pasien cancer, di mana mereka selain mengalami mual muntah karena efek treatment, juga tubuhnya sendiri terjadi peluruhan otot karena adanya penyakit kanker tersebut. Oke. Berikutnya akan kita bahas yaitu beberapa penyakit yang cukup sering ditemukan. Pertama, kandidiasis oral di sini. Jadi kandidiasis oral itu atau oral thrush namanya. Ini ada bagian putih plak gitu ya, seperti plak yang menempel di mulut. Nah, ini disebabkan oleh jamur Candida albicans jamur. Ini tuh biasanya karena konsumsi makanan yang kurang bersih atau tidak rajin membersihkan rongga mulut baik dari sikat gigi, lalu melakukan ada alat pembersih lidah itu perlu digunakan. Jadi memastikan kondisi mulut bersih itu sangat penting, terutama di malam hari ya. Kandidiasis mulut itu bisa menyebabkan oral thrush. Yang paling kanan, ini healthy tongue, jadi kondisi ketika lidah dalam kondisi baik-baik saja, sehat, tidak ada infeksi, ini aman. Tapi di sini ada infeksi dari Candida, namanya oral thrush. Jadi bentuk kita sebutnya semuanya sariawan, padahal ini beda-beda ya. Nah, ini sariawan yang tipenya itu seperti plak berwarna. Lalu ada ulcus. Ulcus mulut, sariawan. Nah, ini sariawan yang bentuknya itu seperti jerawat di dalam mulut, atau ulcer, mouth ulcer atau oral ulcer. Itu bentuknya seperti ini nih, yang ada bintik-bintik seperti ini. Ulcus mulut, ini biasanya perih, gitu ya, seperti luka gitu ya. Dan ini biasanya tersentuh makanan itu sangat menyakitkan, ya. Bahkan berbicara pun bisa sakit ketika terjadi pergesekan di bagian dalam mulut. Oke. Lalu ada leukoplakia. Ini geographic tongue. Di sini kita lihat nih, geographic tongue itu dia plak warna putihnya itu hampir terbentuk seperti plak peta-peta begitu ya. Jadi plaknya itu menyebar di mulut. Nah, itu kita kenalnya juga dengan leukoplakia di sini. Jadi putih-putih, dia tidak bisa terkelupas juga tidak bisa. Putihnya ini karena adanya di mukosa mulutnya itu terjadi peradangan. Berbeda dengan ulcer, ya kalau ulcer tadi ataupun yang kandidiasis itu ada yang menempel di situ. Jadi pembengkakannya itu kalau kandidiasis itu jamur. Sedangkan kalau ulcer itu inflamasi. Kalau yang ini di bagian lapis mukosanya tipis itu terjadi peradangan. Itu biasanya reaksi putih-putih ini karena sel darah putih ke sana untuk mencegah untuk
untuk menurunkan efek dari peradangan. Jadi respon peradangan itu adalah tubuh kita udah ada. Sama ini semuanya pencegahannya adalah menjaga kebersihan mulut, tidak terlalu banyak memakan makanan yang rasanya terlalu kuat, seperti makanan terlalu pedas gitu ya. Sekarang kan ada challenge makan apa tuh megacuan level 10 gitu ya, itu apa tujuannya gitu. Nah itu bisa triggering beberapa gangguan di mulut seperti leukopalakia, lalu ulcer yang tadi sariawan gitu ya. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa bedakan, iya lagi sariawan padahal itu leukopalakia, gak ada ulcer. Makanya pengobatannya beda-beda. Kalau ulcer biasanya dikasih suplementasi vitamin, lalu diberikan obat obat pereda inflamasi gitu ya. Lalu kalau misalnya kandidiasis itu jamurnya itu harus dikerak gitu ya, dibersihkan gitu. Nah kalau leukoplasma ini biasanya obatnya itu dengan ada iodiumnya, jadi dioleskan mulutnya itu warna biru gitu. Ini biasanya sering terjadi juga pada bayi ataupun pada orang dewasa, itu sebenarnya bisa terjadi. Jadi memang risikonya adalah selalu menjaga kebersihan kandang. Nah, ini nih, mungkin ada yang pernah mengalami yang namanya GERD atau gastroesophageal reflux disease, di mana ini penyakit reflux gastroesophageal. Kenapa sih disebut reflux gastroesophageal? Reflux itu apa? Reflux itu adalah proses yang tadinya nih, secara fisika, reflux itu artinya yang tadinya nih cairan yang harusnya berada di bawah itu tertekan naik ke. Jadi asam lambung yang tadinya harus stay di dalam lambung itu naik ke esofagus sehingga menyebabkan heartburn. Jadi ada rasa panas, rasa perih di bagian ulu hati. Itu dikenalnya sebagai heartburn. Ilustrasinya seperti apa di sini kita lihat ya. Pada kondisi normal, cairan asam lambung itu stay di dalam lambung. Katup sphincter ini, katupnya ini tertutup. Pada kondisi GERD ya, atau yang terjadi acid reflux di sini, itu dia terbuka sehingga asam lambung ini bisa naik ke esofagus. Itu yang menyebabkan terjadinya rasa perih gitu. Karena tadi kita harus ingat bahwa asam lambung itu asam lambung sangat rendah gitu. Semakin rendah pH-nya, semakin rendah keasamannya, sehingga ini menyebabkan terjadi rasa yang membuat rasa perih, membuat organnya menjadi gassy, jadi banyak produksi gas, sehingga terjadi rasa kembung, mual, muntah. Itu yang terjadi pada kondisi GERD atau gastroesophageal reflux. Gejalanya biasanya nyeri ulu hati, ini dikenal sebagai heartburn ya. Lalu regurgitasi, di mana makanan yang dimakan tiba-tiba terasa naik lagi, nah itu regurgitasi. Lalu ada disfagia, kesulitan menelan. Jadi kalau menelan tuh kayak ada rasa yang tersangkut di tenggorokan gitu ya. Atau kayak menelan tuh sakit gitu. Nah itu biasanya salah satu gejala dari GERD. Lalu batuk kering. Jadi batuk terus-terusan. Ketika batuk nanti asam lambungnya kayak keluar lagi, terjadi reflux lagi. Lalu kalau dalam kondisi ketika sedang kumur itu bisa menyebabkan suaranya terdengar serak, tenggorokan juga sakit gitu ya, dan mual muntah. Nah ini berkorelasi dengan asupan juga, di mana di sini ya mau tidak mau ketika GERD nggak bisa dipaksakan makan, ya. Jadi harus punya pengaturan di mana ketika makan itu biasanya lambungnya tidak boleh kosong. Jadi harus diisi dan makannya itu sedikit-sedikit tapi sering. Itu adalah cara menangani GERD. Bisa juga dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang memiliki antiinflamasi untuk mencegah produksi asam lambung terlalu tinggi. Itu beberapa minuman, biasanya minuman yang hangat, lalu tidak terlalu asam gitu ya, madu itu cukup baik dikonsumsi, jahe gitu ya untuk meredakan respon yang jahenya jangan banyak banget tapi ya itu sedikit saja gitu ya, diminum di pagi hari, memastikan makan makanan yang tidak terlalu strong rasanya sehingga trigger asam lambung.
Oke, ini tadi dan salah satu yang tadi belum disebutkan yang sebelumnya itu adalah disrupted sleep. Di mana ketika tidur biasanya orang dengan GERD diusahakan ya tidurnya itu dengan miring ke kiri. Supaya apa? Supaya asam lambungnya tidak mengalir ke esophagus. Berikutnya ada Crohn disease. Nah, Crohn disease ini dikenal juga sebagai inflammatory bowel disease atau inflammatory bowel syndrome. Pembengkakan atau inflamasi yang terjadi pada jalur organ pencernaan, baik itu esophagus, mulut, lambung, usus gitu ya, itu namanya ada Crohn disease. Ini berkaitan dengan adanya disrupsi gitu ya dari tubuh kita karena tubuh kita tuh misalnya kelelahan, tidak cukup tidur, lalu makannya tidak benar atau makanannya tidak seimbang, itu bisa menyebabkan terjadinya gangguan-gangguan di organ pencernaan sehingga muncul Crohn disease. Ada juga ulcus, hold up, jalan. Ada juga ulcus pepticum. Ulcus pepticum ini atau perlukaan pada lambung ini disebabkan oleh bakteri. Jadi ada bakteri yang bisa hidup dalam kondisi asam, namanya Helicobacter pylori. Dan dia bisa tumbuh ini ya di dalam lambung. Padahal kondisi lambung itu kan asam gitu. Jadi tapi bisa tumbuh di situ dan menyebabkan perlukaan seperti sariawan. Nah, lukanya seperti sariawan, tapi ini di lambung. Kalau sariawan di mulut kita udah bisa rasakan itu sangat perih, gitu, sangat sakit. Kalau kena gesek dikit aja udah air mata keluar gitu. Nah, ini bayangkan di dalam lambung gitu. Nah, ini terasa sekali. Gitu. Nah, ini biasanya bisa terjadi karena uh, uh, dia terdapat ada perkembangan bakteri itu masuk karena adanya perlukaan juga bisa akhirnya bakteri yang masuk nyangsang gitu, nyangkut di situ dan menyebabkan dia bisa berkembang biak. Jadi bentuk bakterinya itu dia ada cambuknya. Bakterinya itu punya ekor. Itu dia seperti itu bakterinya. Jadi dia bisa tumbuh dalam kondisi asam. Sedangkan kulit kita aja kalau kena asam lambung mungkin gatal gitu ya. Nah, tapi dia bisa tumbuh di situ. Kok bisa asam lambung asam tapi lambung kita nggak bolong? Nah itu karena lambung kita itu sudah desainnya sangat sempurna gitu ya, tubuh kita itu dia tidak jadi tidak bolong karena ada asam lambung. Padahal kalau kita kena asam klorida dari luar sana itu bisa gatal banget di kulit kita. Lalu ada divertikulitis di sini atau penyakit munculnya divert kantong-kantong kecil gitu ya, munculnya seperti jerawat-jerawat gitu ya pada dinding usus. Terutama ini terjadinya di usus besar, di bagian dalam usus besar. Jadi ada pernanahan dia di dalamnya gitu. Nah ini biasanya berkait rasanya itu ya, itu nyeri perut. Jadi perutnya itu bagian kiri bawah perutannya ya. Nah, lalu diiringi juga dengan demam gitu. Demamnya suhu tubuhnya tinggi dan bisa turun naik. Gitu. Lalu ada perubahan uh, buang air besar, bisa jadi konstipasi ataupun diare. Lalu mual muntah yang pasti itu ada, lalu perut kembung. Nah, perut kembung ini tuh perutnya tuh terasa keras gitu, dia kembung banget, dia rasa tuh kayak gas semua isinya dan nyeri kalau ditekan. Dan ini biasanya harus istirahat, harus bed rest dengan sambil mengkonsumsi makanan-makanan tinggi serat untuk membantu mengurangi dan juga vitamin ya, konsumsi vitamin D, vitamin E, vitamin C itu sangat penting untuk mencegah terjadinya pembengkakan lebih banyak lagi atau munculnya kantong-kantong vertikula gitu ya yang ada di dalam usus besar. Biasanya pemeriksaan itu pakai kolonoskopi, jadi dimasukkan gitu ya, kecil bentuknya dimasukkan ke dalam usus untuk dilihat jauh di mana perlukaannya. Lalu ada pankreatitis. Pankreatitis ini ada dua jenis. Yang pertama yang akut. Yang akut ini terjadi kerusakan hanya dalam beberapa hari terjadi kerusakan. Dan ini biasanya langsung mendapatkan penanganan medis yang baru. Di mana kerusakan itu langsung di banyak lesi, di banyak bagian dari sel-sel pankreas.
ini nyeri di bagian atas, lalu mual, muntah, perutnya bengkak dan kembung gitu ya. Demam juga terjadi, denyut nadinya cepat, dan terjadi jaundice atau kulit itu jadi lebih kuning. Pucatnya itu pucat yang menguning. Nah, itu adalah akut pankreatitis. Biasanya ini terjadi karena misalnya perlukaan atau keracunan itu bisa terjadi. Kalau yang kronis bagaimana? Kalau yang kronis, perbedaan akut dengan kronis, akut itu bisa terjadi dalam waktu singkat, sedangkan kalau kronis butuh waktu lama. Ada development dari penyakit tersebut. Mulai dari sedikit lesi yang rusak, semakin banyak, gitu ya, seiring bertambahnya usia, sehingga ini terjadi kerusakan yang nantinya akan menjadi masif. Itu adalah pankreatitis yang sifatnya kronis. Dan ini resikonya itu adalah ketidakseimbangan glukosa atau gula darah. Dan mau tidak mau, ini bisa mengarah kepada terjadinya type 1 ataupun type 2 diabetes mellitus. Lalu ada colitis ulceratif, ini radang usus kronis. Jadi radangnya mungkin di bagian usus, ini yang paling banyak terjadi di usus besar. Sama dia juga bagian dari IBD atau inflammatory bowel disease ya, colitis ulceratif ini. Bisa terjadi hanya sedikit bagian, misalnya di proksitis, lalu menjalar, lalu terjadi distal ini di bagian di sebelah kiri gitu ya. Lalu bisa terjadi di bagian usus transnya di sini, dan colitis ini di seluruhnya terjadi ulcerative colitis. Jadi terjadi pembengkakan. Biasanya ini tuh karena faktor genetik, lingkungan, atau gangguan dari sistem kekebalan tubuh yang bisa mempengaruhi. Nah, jadi gejalanya itu diare, sering diare, nyeri perut dan kram perut, urgensi buang air besar, tiba-tiba ingin buang air besar aja, kaget, tiba-tiba sering berak gitu ya. Temennya mungkin ada yang dikit-dikit berak gitu. Nah, coba dicek gitu, ini kalau dia rajin makan sayur atau gimana gitu. Nah, tapi ini urgensinya itu rasanya sakit gitu ya, dorongannya kalau cuma dorongan seperti biasa setelah buang air besar normal ya udah gitu, tapi ini buang air besarnya tuh sangat-sangat sering gitu. Dan itu urgensinya itu sangat bisa, begitu merasakan langsung harus dikeluarkan, bisa ditahan. Lalu pendarahan pada bagian rektum, dan terjadi penurunan berat badan karena penurunan berat badannya berkaitan dengan nafsu makan yang berkurang. Lalu cepat merasa lelah dan sering suhu tubuh meningkat, dan tenemus atau sensasi ingin buang air besar yang tidak tuntas. Jadi walaupun udah buang air besar, tapi masih ada gitu. Kayak ototnya masih bergerak gitu, untuk mau buang air besar. Apa bedanya antara colitis ulceratif dengan ini yang satu lagi ya, Crohn, penyakit Crohn. Kalau Crohn itu bisa terjadi dari mulut, esofagus ya, bisa terjadi di lambung, bisa terjadi di usus di sini gitu. Tapi kalau colitis ulceratif terjadinya hanya di usus besar ya, beda dengan colitis ulceratif itu terjadinya di usus besar. Kalau Crohn pembengkakannya bisa di seluruh jalur sistem pencernaan. Komplikasinya bisa banyak sekali, mulai dari megakolon toksik, lalu resiko pankreas besar, pendarahan berat, perforasi usus gitu ya. Jadi ususnya bisa berlubang. Dan ini biasanya terjadi sebuah operasi atau penanaman tube untuk buang air besar pada akhirnya, mana sulit untuk buang air besar dari rektum atau dari anus. Jadi pengobatannya biasanya diberikan obatan inflamasi, imunosupresan, secara biologis ini pengaturan diet dan juga pemberian antibiotik atau obat yang mengandung antibakteri untuk mencegah infeksi dari bakteri yang ada di usus besar. Iya, itu tadi diskusi kita terkait dengan materi gangguan atau disruption pada sistem pencernaan.
Bagi yang memiliki pertanyaan, silakan diajukan. Untuk recordingnya saya akan stop di sini.